yang telah menempuh pendidikan S1 di fisioterapi di Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2016. Kemudian profesi fisioterapis di Universitas Hasanuddin juga pada tahun 2018 sampai 2019. Kemudian saat ini beliau menjadi mahasiswa magister K3 ya, ongoing di Universitas Indonesia. Kemudian beliau bekerja bukan hanya sebagai fisioterapi, teman-teman, tapi sebelumnya beliau sudah menjadi penyiar radio juga di Radio Medika FM dan juga PLS FM dari tahun 2013 sampai 2017, kemudian menjadi fisioterapi hingga tahun 2019, dan menjadi tim dari seperti K3 begitu ya, dan fisioterapi juga di site PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas atau LNG tahun 2020 sampai 2022. Kemudian saat ini beliau menjadi senior fisioterapi di Wellness Center Bali. Nah, untuk pengalaman volunteer beliau ini cukup banyak, oleh karena itu saya undang gitu ya pada hari ini untuk menjadi pemateri kita, karena beliau aktif sebagai tim fisioterapi di Volunteer Dokter Sulawesi Selatan, kemudian menjadi inisiator juga pembangunan sekolah layak di beberapa kabupaten di pedalaman Sulawesi Selatan. Beliau juga pernah menjadi relawan perwakilan dari Universitas Hasanuddin untuk gempa di Lombok tahun 2018, menjadi tim kolaborasi relawan Makassar juga untuk Palu di tahun 2018, kemudian menjadi tim fisioterapi dan koordinator logistik banjir dan tanah longsor di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menjadi tim pencegahan, penanggulangan, dan penanganan COVID juga. Jadi bukan hanya bencana yang dari faktor alam ya, tetapi yang non-alam juga, seperti penyakit pandemi ini juga beliau pernah menjadi tim pencegahan penanggulangannya begitu. Sekaligus beliau menjadi fisioterapi dan penanggung jawab APD logistik di PT Donggi Senoro LNG di tahun 2020 tersebut. Kemudian beliau juga menjadi tim logistik banjir bandang di Mamasa, Sulawesi Barat 2021. Nah, terlepas dari aktivitas beliau, beliau tetap berprestasi nih ya teman-teman. Jadi beliau dalam menyelesaikan studinya hingga saat ini, beliau telah mendapatkan 3 beasiswa yang berbeda, yakni beasiswa peningkatan prestasi akademik, kemudian beasiswa PERI atau Prodia Education and Research Institute, serta beasiswa Santi Foundation. Saat bekerja di PT Donggi Senoro LNG, beliau juga mendapatkan bintang 2, ini 2 kali ya, bintang penghargaan dari perusahaan tersebut, yang merupakan perusahaan swasta di bidang gas cair Indonesia, seperti itu. Jadi semoga kita akan banyak belajar dari Bu Nurul Istia Magfirah ini terkait dengan kerelawanannya gitu ya, dan juga pengalamannya dalam menghadapi bencana. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bu Nurul Istia Magfirah, kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Ya, terjelas. Oke, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. halo semuanya. Selamat pagi. Semangat ya pagi ini ya. Semangat, Kak. Ya, sangat-sangat. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Ibu Sydney ya atas perkenalannya, dan hari ini saya sangat-sangat berterima kasih dan diberi kesempatan yang luar biasa bisa hadir di kelas kalian sebagai dosen tamu. Meskipun bagi saya pengalaman yang tadi disebutkan itu terbilang masih baru dan sedikit dibanding relawan-relawan lain yang memang mengabdikan dirinya untuk bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Jadi karena saya juga tidak mau hari ini menjadi sesi yang membosankan, bagi teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan seperti yang disampaikan Ibu Sydney tadi, bisa ditulis di kolom komentar. Dan topik untuk hari ini adalah peran fisioterapi dalam penanggulangan bencana. Tapi jangan khawatir, saya akan bahas dari sudut pandang dunia nyata, dari pengalaman atau experience yang pernah saya lakukan tentunya. Dan tentunya ini juga dibantu atau kerjasama dengan tim ya yang ada di lapangan. Jadi ini tidak sekedar teori, tapi experience langsung. Karena kan kadang teori, tapi ketika kita terjun itu sangat berbanding terbalik ya. Pertanyaan pertama nih, sebelum kita mulai.
Dari 96 orang, 94 ya. Siapa di sini yang sudah pernah terjun langsung ke daerah bencana, baik itu secara relawan ataupun menjadi fisioterapi? Dari 94 orang, apa ada yang pernah? Pernah, Bu. Oh, pernah. Di mana kalau Bu, boleh tahu? Oh, di mana kalau boleh tahu? Saya relawan di RS COVID lapangan di Ijen. Oh, keren-keren. Kalau yang satu tadi Saya di saya mana? itu di PMI, Bu. Oh, PMI. Wah, keren, 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 keren. Ini keren ya, berarti sudah ada pengalaman ya. Berarti di sini kita lebih bisa disebut sharing aja ya, sharing terkait pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan. Oke, jadi izinkan saya untuk memulai sharing atau pemaparan saya pada pagi hari ini. Eh, Minta tolong slide-nya. Nah, jadi ini adalah gambaran kaleidoskop bencana di Indonesia tahun 2025. Ini terakhir di tanggal 15 Oktober 2025 kemarin. Mungkin sebagian besar dari kita itu atau dari teman-teman sudah pernah mendengar ya kalau Indonesia itu dijuluki dengan laboratorium bencana. Dan ini bukan tanpa sebab loh, karena negara kita ini faktanya mengalami berbagai jenis bencana dengan beragam intensitas dan frekuensi setiap tahunnya. Dan itu setiap tahun meningkat. Tingginya angka korban yang terdampak serta kerugian harta benda menjadi sebuah indikator bahwa penanganan kebencanaan di Indonesia harus mendapatkan perhatian lebih, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh badan usaha, akademisi, media massa, masyarakat, dan tentunya juga berbagai profesi kesehatan seperti kita. Nah, pertanyaannya nih, eh, apakah fisioterapi itu yang sering saya dengar ya sebelum-sebelumnya, apakah fisioterapi itu boleh atau punya wadah juga untuk terjun di dunia kerelawanan pada saat bencana terjadi atau tanggap kedaruratan? Fisioterapi atau kita ini ya sebagai salah satu profesi kesehatan yang dapat berkontribusi tidak hanya pada fase rehabilitasi, tetapi juga pada seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, terus kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan juga tentunya pemulihan ya. Sayangnya, fisioterapi itu memiliki peran dalam setiap tahapan penanggulangan bencana itu masih tergolong dikatakan baru dan tidak begitu dikenal di Indonesia. Makanya kita hari ini sharing supaya teman-teman itu tahu bahwa oh ini nih tugas-tugas kita kalau kita turun di lapangan, ini nih batasan-batasan yang kita lakukan atau ini nih pekerjaan-pekerjaan nyata yang kita lakukan saat kita turun ke lapangan. Slide selanjutnya. Sehingga pada diskusi kali ini ya, tadi saya sudah bincang-bincang sama Ibu Sydney untuk materi yang slide ini mungkin sudah pernah didapatkan. Jadi saya singkat saja. Jadi tujuan kita hari ini tentu untuk menganalisis peran fisioterapi sebagai tenaga kesehatan pada kondisi kebencanaan, khususnya di Indonesia. Ini berdasarkan dengan jurnal-jurnal dari kebencanaan nasional dan juga internasional. Tujuannya adalah menjelaskan peran fisioterapi pada keempat fase manajemen bencana. Ini sudah pernah didapat ya, tentunya manajemen bencana. Udah, oke. sudah. Oke, selanjutnya mengidentifikasi intervensi rehabilitasi dini dan tindak lanjut jangka panjang, memahami aspek logistik, koordinasi, etika dalam konteks bencana, dan tentunya yang paling penting adalah mempersiapkan checklist kesiapsiagaan untuk tim fisioterapi. Nah, ini juga penting. Oke, untuk kali ini kita hanya fokus ke fase ketiga, yaitu tanggap darurat. Jadi bagaimana sih peran fisioterapi saat turun ke daerah bencana? Nah, fisioterapi sendiri kan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berfokus pada pemulihan gerak dan fungsi gerak. Nah, beberapa kejadian bencana itu terjadi dengan sangat cepat dan tiba-tiba, teman-teman. Dan itu dari beberapa lokasi bencana yang saya terjun di sana itu pasti ada korban jiwa, tidak hanya korban meninggal dunia tapi juga korban luka-luka dengan berbagai jenis trauma dan tentunya mengakibatkan disabilitas. Dan fungsi utama kita sebagai fisioterapi tentunya untuk rehabilitasi gerak dan juga fungsi gerak. Nah, kita sebagai fisioterapi ini tuh memiliki peranan penting dalam peningkatan kemandirian
korban bencana. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih prinsip early rehabilitation atau penanganan cepat sesuai dengan kondisi yang dilakukan oleh fisioterapi saat di fase kebencanaan. Slide selanjutnya. Oke, nah ini dua hal yang menurut saya sangat penting ya, yang fisioterapi harus ketahui pada fase tanggap darurat. Jadi sebelum teman-teman berniat untuk turun di fase bencana, teman-teman harus tahu tentang kesiapsiagaan. Jadi perhatikan batas kompetensi dan regulasi fisioterapi. Penting sekali bagi kita untuk tahu tugas kita apa, meskipun kenyataan di lapangan biasanya malah lebih rumit. Dan bahkan kita bisa jadi tiba-tiba kita jadi partner dokter, tiba-tiba kita jadi partner nurse, atau tiba-tiba kita jadi partner apoteker. Karena biasanya ketika kita turun, walaupun sudah dibagi ya, dibagi ini fisioterapi, nanti tugasnya ini, apoteker ini, nanti yang di luar non medis nanti bantu-bantu ini. Tapi ketika sudah di lapangan, karena sangat-sangat crowded, biasanya siapa yang ada di tempat itu akan langsung bantu. Misalnya kayak dokter butuh, tolong dong pegangin, saya mau memberikan injeksi. Nah, kita langsung turun. Nah, seperti itu. Jadi kondisi di lapangan tuh apa ya, bisa dibilang sangat-sangat crowded, dan biasanya kita itu malah turut andil. Nah, ini yang menjadi perhatian di mana kita itu harus tahu batas kompetensi dan regulasi kita. Karena pernah apa ya? Ada satu kasus itu kalau tidak salah itu kejadian di Lombok di tahun 2018. Jadi tiba-tiba posko kita waktu itu, saya kebetulan di posko tiba-tiba didatangi oleh warga untuk minta obat. Nah, warga ini bilang dia gatal-gatal, tapi saya tidak tahu ini gejala apa dan lain-lain sebagainya. Nah, teman saya yang kebetulan sebelumnya sudah melihat apoteker dan dokternya itu kasih obat gatal, dia berniat mengambil obat itu juga. Untungnya perawat yang datang itu langsung melihat dan memeriksa. Ternyata itu bukan hanya gatal-gatal, tapi orang itu ternyata juga mengalami alergi yang malah bisa mengakibatkan dia sesak nafas. Jadi ketika salah obat, malah ada lagi timbul pasien atau korban baru. Padahal kan seharusnya kita menghindari korban baru yang muncul. Nah itu. Jadi kita harus tahu batasan-batasan kita saat di tempat atau di lokasi bencana. Terus yang selanjutnya persetujuan tindakan di kondisi darurat. Nah ini, dokumentasi itu sangat-sangat diperlukan. Ingat ya teman-teman ya, dokumentasi itu selalu sangat penting. Karena selain untuk bisa kita upload di story atau feed Instagram, nggak bercanda. Jadi, itulah pelaporan kita nanti ke apa ya, ke atasan atau ke pemerintah setempat, karena biasanya itu mereka datang meminta nih tadi kejadiannya apa, atau orang setelah kita, misalnya kayak kita punya batasan waktu 14 hari atau 21 hari, nah setelah itu kan kita bisa memberikan ke orang atau tim medis atau tim yang datang setelah kita. Jadi itulah pentingnya dokumentasi dan persetujuan tindakan kondisi darurat. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting ya, keselamatan staf atau tim. Di sini seperti vaksinasi, PPE, dan juga dukungan psikososial. Karena ini juga penting, jangan sampai prinsipnya saat kita ingin membantu orang lain, tapi diri kita malah nggak aman. Jadi pastikan diri kita aman dulu, baru kita boleh membantu orang lain. Karena di medan bencana itu, penyakit itu sangat-sangat banyak dan mengintai. Jadi usahakan teman-teman yang mau turun langsung ke apa ya, fase bencana atau ke tempat bencana menggunakan APD yang sesuai. Kayak tadi nih temannya di rumah sakit pada saat COVID. Nah, pastikan penggunaan PPE seperti handscoon, masker, terus gloves itu kan penting semua kan. Nah, kalau yang di PMI pasti juga handscoon dan lain-lain, karena kan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi pastikan kita aman dulu, baru kita boleh untuk mengamankan orang lain. Itu prinsip paling pertama dalam kesiapsiagaan ketika fisioterapi turun di fase tanggap darurat. Kemudian kalau pelatihan, nah pelatihan ini mungkin nanti biasanya sih dilakukan langsung ya di kelas.
seperti kurikulum kesiapsiagaan bencana untuk fisioterapi, latihan lapangan, simulasi, tabletop exercise, dan juga checklist personal seperti task kit, dokumentasi, dan kontak darurat. Nah, itu biasanya ada diberikan di materi di kelas langsung. Kalau di sini kita hanya bahas di lapangan saja. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan asesmen triase fungsional, di mana sangat penting untuk penilaian cepat dilihat dari kemampuan mobilitas korban, kebutuhan bantuan pernapasan, dan risiko komplikasi. Terus juga alat bantu triase fungsional sederhana, jadi minimal kita punya short functional scales. Dan juga prioritaskan intervensi yang mencegah penurunan fungsi. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Slide selanjutnya, oke. Nah, ini dia gambaran mitigasi fisioterapi di lokasi bencana. Ini foto-foto waktu gempa likuifaksi di Palu tahun 2018. Jadi di foto pertama ini, di sini tim kami memastikan keselamatan diri dan tim serta mencatat semua ketersediaan alat. Jadi sebelum memulai kita mencatat nih APD dasarnya apa, udah ada nggak masker, sarung tangan, dan sepatu safety. Terus juga pastikan area aman sebelum melakukan intervensi. Karena fisioterapi itu dihindari atau tenaga medis yang mau membantu itu atau tim relawan yang mau membantu itu tidak boleh malah menjadi korban kedua karena kelalaian dari tidak memastikan keselamatan diri kita dan mencatat semua ketersediaan alat. Kalau dilihat dari gambarnya, ini di depan rumah warga yang sebenarnya ini di sekitarnya tuh sudah bangunan-bangunan hancur semua ya, tapi karena sudah tidak ada tempat, jadi kita melakukan ketersediaan alat di tempat ini. Terus yang kedua, triase dan penilaian cepat fungsi gerak. Jadi di sini gunakan format fungsional triase untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan mobilisasi segera. Jadi ingat ya teman-teman, berbeda dengan tenaga medis lain, fisioterapi ini menilai dari aspek movement, kemudian juga dari aspek muscle integrity, respiratory function, dan juga potensi kecacatan dini. Jadi hal-hal itu yang menjadi fokus kita sebagai fisioterapi. Karena yang tadi kita harus tahu batasan profesi kita. Selanjutnya untuk pencegahan imobilisasi dan manajemen nyeri. Jadi biasanya kalau kita di lapangan, karena kan korban itu sangat-sangat banyak, dan tentunya tim yang turun itu bisa dikatakan tidak sebanding ya dengan korban yang ada. Jadi sebagai fisioterapi, waktu di lapangan itu tim kami itu mengajarkan early mobilization. Kemudian mengajarkan juga seperti latihan nafas, peregangan sederhana pada pasien-pasien rawat darurat. Karena kan kalau rawat darurat kan misalnya kita mau kasih latihan yang berlebih atau seperti apa kan kita ketersediaan alat medis kan tidak begitu lengkap. Jadi takutnya ada hal-hal yang malah memicu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi biasanya kita hanya memberikan peregangan sederhana saja atau latihan pernafasan saja kepada pasien yang rawat darurat. Nah, karena kalau korban yang terlalu lama tidak bergerak itu biasanya beresiko mengalami seperti deep vein trombosis, kemudian bisa juga, kemarin juga ada kasus karena dia terlalu lama baring, ada pressure sore, kemudian juga ada kontraktur sendi. Karena kan dia nyeri kan, jadi takut juga, trauma juga, jadi dia nggak berani menggerakkan tubuh. Nah, ketika kita datang, nah dia udah kaku. Sebelumnya saya lupa tadi mengatakan, jadi biasanya kalau tim fisioterapi itu datang biasanya di hari kedua atau hari ketiga. Cuman waktu ada nanti di lokasi banjir dan longsor di Goa itu saya waktu itu datang sebagai tim pertama. Jadi itu terlalu sangat crowded dan tugas saya tidak hanya menjadi seorang fisioterapi waktu itu. Tapi kalau di sini
ini adalah teman-teman yang sudah pernah kita ajarkan terkait dengan penanganan fisioterapi kepada korban bencana. Jadi ini yang mereka lakukan ya. Jadi ada pemasangan. Nah ini di gambar ketiga itu waktu itu ke Seleo dia. Jadi lari karena kan air sudah naik. Jadi lari ke Sandung tapi tetap lari. Jadi ini kita melakukan penanganan yang dimana fisioterapi biasa lakukan. Kemudian apalagi ya, biasa juga kalau misalnya kita mau melakukan penanganan nih ya, yang biasa kita hadapi tuh kalau misalnya ada trauma dari pasien tersebut, kayak misalnya kehilangan keluarga. Waduh, itu bisa dikatakan lebih susah lagi karena yang kita berikan penanganan itu kita harus tenangkan dulu. Nah, kalau misalnya pas ada pertanyaan biasa, tapi kalau misalnya pasiennya tidak tenang dan tetap tidak mau kita mobilisasi, boleh pindah. Karena kan ini pasien banyak banget kan, korban banyak. Jadi silahkan pindah. Misalnya ke bed sebelah atau ke pasien yang sebelah. Karena untuk pasien yang itu mungkin ada keluhan yang lain sehingga itu nanti dibantu oleh dokter atau tenaga medis yang lain. Dan yang terakhir rehabilitasi dini untuk cedera muskuloskeletal. Jadi ini stabilitas sendi sederhana jika misalnya ada patah tulang, pemasangan splint darurat, dan latihan isometrik dini. Tapi pastikan dulu ya, apakah pasien itu sudah boleh kita tangani atau belum. Karena ini tujuannya tentu untuk kita juga mencegah kecacatan jangka panjang. Oke, slide selanjutnya. Saya ngomong nggak terlalu cepat ya? Aman, aman. Aman-aman. Oke. Kalau ada teman-teman yang kurang mengerti atau apa, boleh nanti dicatat ya di kolom komentar. Nah, di sini terkait dengan intervensi klinis utama. Di sini kenapa saya katakan ini adalah intervensi klinis utama di fase bencana. Karena kasus yang paling banyak kita temui adalah kasus patah tulang. Sebenarnya kasus-kasus lain sih seperti gatal-gatal, kemudian sesak nafas itu juga lebih banyak sebenarnya. Tapi kan itu apa ya, bukan di bagian kita. Biasanya kita membantu ketika sudah ditangani pertama oleh dokter atau sudah bisa dipastikan oleh dokter, fisioterapi boleh untuk melakukan apa ya treatment atau penanganan khusus. Jadi misalnya nih, kalau paling banyak kemarin tuh patah tulang, itu karena yang tadi yang saya katakan. Jadi saat lari tidak sengaja terbentur, atau misalnya keseleo, bukan hanya kaki ya, tapi juga bisa tangan, tapi tetap dipaksa lari. Karena sudah panik kan kalau dan nggak kerasa kakinya itu sudah patah atau sudah keseleo atau tangannya sudah patah dan keseleo. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mobilisasi dini dan latihan rentang gerak. Tapi ingat lagi, setelah dokter memastikan bahwa pasien itu atau korban tersebut boleh untuk kita tangani dan tidak ada gejala-gejala lain yang membahayakan. Karena saya pernah ada kasus juga waktu itu, tapi ini banjir sih di salah satu apa ya kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, tapi nggak skala besar yang seperti banjir yang ada di Goa waktu itu. Jadi waktu itu kita kebetulan waktu itu saya tim pertama yang turun dan ada anak kecil usia 12 tahun yang keseleo. Nah, jadi tiba-tiba dokter karena apa ya barang kurang dan lain-lain, dokternya langsung bilang bisa nggak bantuin saya buat reposisi kembali tulangnya. Sempat sih kayak boleh dok, iya boleh. Nah kita reposisi di situ. Jadi hal-hal yang kalian lihat di televisi kayak reposisi di tempat, operasi di tempat, hal-hal yang seperti itu memang kalau di lokasi bencana itu ya ada, memang kita lihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Jadi sebelum turun ke lapangan, yang pertama itu pastikan dulu mental kita siap, fisik kita siap. Itu dua hal yang paling penting. Dan juga ilmu juga ya, yang tadi yang saya jelaskan di kesiapsiagaan tadi. Terus ada juga latihan pernapasan, karena begini, pengalaman saat gempa Lombok dan Palu. Udara di sana itu kan panas ya. Jadi setelah gempa itu biasanya ada gempa-gempa susulan, dan biasanya udara di sekitar itu panas sekali dan angin itu kencang. Saya tidak tahu itu
seperti apa dan bagaimana, kenapa bisa seperti itu. Jadi biasanya sisa-sisa reruntuhan itu berterbangan, debu-debu itu berterbangan sehingga mempengaruhi paru-paru tidak hanya korban bencana, tapi juga tim relawan yang turun di lokasi bencana. Nah, jadi fisioterapi itu bisa apa ya, mengajarkan, mengedukasi tentang latihan pernafasan dan juga teknik sputum clearance karena kan biasanya kalau misalnya kayak mereka batuk-batuk ditahan, sudah infeksi, terus batuknya sudah berdahak, sudah nyerinya tambah dan lain-lain. Jadi biasanya kita bantu dengan penanganan itu. Selain diberikan juga obat ya, tapi kita harus tahu dulu, oh iya dia kasusnya gini, nafasnya susah karena debu berterbangan. Nah kita bisa memberikan bantuan dan enak juga kalau misalnya kita latihan pernafasan itu biasanya dikumpulin di depan, terus kita latihan sama-sama. Terus ada juga latihan pengototan fungsional, gait berjalan, dan adaptasi atau latihan ADL. Ini bisa dilakukan nggak? Bisa, ini bisa dilakukan juga. Tapi kembali lagi, pastikan kita aman, pasien aman, dan bisa kita lakukan intervensi sesuai dengan profesi dan potensi kita. Dan juga manajemen luka tekan, skoliosis posisional, dan prostetik atau ortotik awal. Di daerah bencana kasus ortotik itu seperti tadi yang saya bilang memang sangat banyak ya dan itu memang berhubungan langsung dengan kita sebagai seorang fisioterapi. Oke, slide selanjutnya Ibu Sydney. Nah, ini adalah peralatan lapangan yang biasa kami atau tim sediakan. Jadi ada inventaris DMA atau Durable Medical Equipment. Biasanya kita simpan di box-box itu. Nah, box-boxnya itu yang usahakan yang beroda ya. Nah, ini yang biru gelap itu tuh beroda. Kalau yang apa ya, yang tembus ini terlihat itu biasanya obat-obatan. Yaitu waktu itu punyanya tim apoteker. Nah, ini sebelum keberangkatan. Jadi kita memastikan alat-alat apa saja yang mau kita bawa nih, yang berhubungan dengan kita. Terus selanjutnya pengaturan ruang rehabilitasi darurat di fasilitas sederhana. Nah, kenapa saya masukkan ini? Karena pernah ada satu kasus, jadi bed karena itu di Lombok ya waktu itu, karena kalau tidak salah kan gempanya 7,6 ya. Dan 2 hari selanjutnya ada gempa susulan, saya ingat sekali di jam 7 malam, 7,0 skala Richter. Di tenda darurat kami, itu sudah ada bed korban atau bed pasien, tapi pengaturannya itu tidak tepat gitu. Nah, jadi saat gempa terjadi, waktu itu saya kebetulan di Puskesmas Pemenang, di Lombok Utara, itu sangat dekat dengan laut. Itu jarak laut itu hanya sekitar 100 meter lah dari puskesmas dari tempat kami. Nah, orang kan udah teriak nih, udah waktu itu waktu gempa susulan terjadi, itu orang lampu lampu padam, orang sudah lari semua. Nah, kita kalau boleh jujur ada juga relawan yang lari, bahkan ada relawan yang pingsan. Jadi kita bicara kenyataannya, ada relawan dan pingsan dan relawan itu tim kita. Dan itu ternyata pertama kalinya beliau turun sebagai tim tanggap darurat bencana sebagai fisioterapi. Jadi waktu itu saya turun ke apa yang lain sudah lari, saya turun ke tenda darurat karena kan ya udah pasrah kan kalau kita turun ke medan bencana kan ya istilahnya antara hidup dan mati. Jadi ini korban kita tarik, pas saya tarik teman saya juga tarik. Nah, kita jadi senggolan, malah bed pasien ini hampir kebalik. Makanya kenapa saya bilang pengaturan ruang rehabilitasi darurat di fasilitas sementara itu sangat penting. Dan biasanya itu diberikan kepada fisioterapi. Karena kenapa? Fisioterapi, anggapan tim medis yang lain itu biasanya fisioterapi itu lebih tahu gitu terkait dengan mobilitas, terus kemudian biomekanik, kemudian apa ya, pokoknya mereka tuh kayak lebih percaya kayak kamu bisa memastikan nih kalau saya tarik ini saya kena, kalau misalnya ini nggak ergonomis begitu. Jadi mereka itu memberikan biasanya tugas itu ke fisioterapi. Mungkin teman-teman ada yang bilang, tapi kan itu biasanya tugasnya apa ya?
tentara kan biasanya yang turun pertama kan tentara nih, yang pasang itu atau juga tim relawan yang lain kayak dokter, nurse. Tapi enggak, biasanya tugas itu malah diberikan ke kita. Kayak ini udah ergonomis nggak? Kalau saya tarik ini bakal tabrakan nggak? Dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin bisa mempelajari atau bisa searching lah tentang pengaturan ruang rehabilitasi darurat di fasilitas sementara kayak lokasi-lokasi bed-bednya itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya ini supply chain, pengadaan dan perawatan alat, sanitasi, serta sumber daya manusia. Sanitasi penting ya, karena kalau di kawasan bencana, apalagi kalau banjir itu, kalau tidak bagus malah bisa menimbulkan penyakit. Dan kenapa sumber daya manusia juga perlu? Ya karena kalau kita sedikit, malah kita kewalahan. Dan bisa jadi kita malah yang jadi korban selanjutnya. Bukan karena bencana alam, tapi karena kelelahan. Oke, slide selanjutnya. Nah, sebentar, maaf. Jadi yang di gambar yang tadi, Ibu Siti, maaf. Nah, jadi yang di gambar sebelah kanan ini, bawa lagi. Nah, ini, oke. Jadi yang di gambar sebelah kanan ini, waktu kejadian di mama saya di Sulawesi Barat di tahun 2021. Jadi waktu itu juga COVID. Waktu itu saya tidak turun, tapi mengkoordinir. Jadi kayak logistik apa yang harus diturunkan, apa yang dilakukan oleh teman-teman saat di sana. Jadi saya mengkoordinasi semua. Jadi semua laporan-laporan kebetulan masuk di saya waktu itu. Ini tim fisioterapi kebetulan dari Universitas ini dokumentasi dari tim fisioterapi Universitas Hasanuddin. Jadi sebagai fisioterapi hal paling penting tentu kita melakukan pemeriksaan dulu seperti di gambar pertama ya. Jadi di situ pasien datang menunjukkan ini kaki saya sakit. Kita mendiagnosis kasus atau kondisi yang terjadi kepada korban. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, jadi dia lari, kakinya kesandung, keseleo, tapi karena udah panik banget, jadi tetap lari. Pas udah merasa aman, baru dia tahu, aduh saya udah nggak bisa jalan ini. Padahal tadi waktu kepepet lari dari air, bisa nih dari banjir nih, jago nih, kencang dia. Nah, kemudian gambar kedua. Nah, ini adalah gambar edukasi atau pelatihan saat di lapangan ya, kita kepada pasien atau korban yang mengalami kelumpuhan otot. Dalam kondisi bencana, teman-teman harus diingat ya. Jadi, yang kita tangani adalah kasus yang berkaitan dengan kondisi saat itu. Karena ingat, banyak juga saat kita datang, kita memperkenalkan diri sebagai fisioterapi. Ini nih korban-korban atau pasien-pasien langsung banyak yang datang. Dan keluhannya apa? LBP, ada sakit lutut, ada sakit frozen shoulder. Nah, itu kan adalah kasus-kasus yang sebenarnya sudah lama terjadi kepada korban atau mereka yang ada di lokasi bencana. Kalau kita menangani itu, kita kelabakan nih di belakang. Jadi, karena kan banyak korban dan banyak pasien yang jadi, kita bisa kasih latihan mobilisasi atau self-care dulu. Karena kalau mau ditangani semua, malah kalian atau tim fisioterapinya yang bakal jadi korban selanjutnya. Jadi ingat ya, hanya kita menangani kasus paling penting yang ada saat itu. Misalnya kayak yang gambar ketiga. Nah, ini kan ada pemberian intervensi. Kalau bisa lihat, itu ada pemberian TENS. Jadi ibunya ini memang sudah memiliki riwayat sakit pinggang. Tapi saat kejadian, dia itu menggendong cucunya sambil lari. Nah, pinggangnya udah sakit banget, tapi dia tetap maksa sampai dia merasa aman, dia udah nggak bisa berdiri, cuma bisa baring. Nah, waktu itu karena uh, kondisinya yang parah itu disebabkan karena dia berlari waktu dia menghindari air dan terjadi banjir dan terjadi di saat kondisi bencana tersebut, kita melakukan penanganan intervensi agar yang pertama meminimalisir dulu nyeri yang timbul, kemudian kita berikan edukasi. Jadi bukan kita tidak mau menangani pasien, tidak. Sama seperti tenaga medis yang lain, utamakan dulu hal yang paling urgensi di lokasi bencana atau penyakit atau sakit seperti yang kita pelajari ya, yang terkait triase dan mitigasi. Jadi yang mana nih yang paling penting? Nah, itu dulu kita selesaikan. Karena kalau mau ditangani semua kayak, wah dia ada penyakit OA, ini dan lain-lain, wah kita kelabakan nanti di belakang. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini beberapa contoh kasus ya, yang paling banyak terjadi berdasarkan kondisi bencana. Ini yang pertama,
gempa Palu, banyak fraktur terbuka, dan juga ada amputasi traumatik. Jadi tindakan kita sebagai fisioterapi, triase fungsional, stabilisasi, mobilisasi awal, yang kita ajarkan ke pasien atau boleh juga kita berikan tindakan. Terus yang kedua itu waktu di banjir bandang dan tanah longsor Goa di tahun 2019. Nah, itu ada resiko infeksi, kemudian juga ada luka tekan pada pasien lama di pengungsian, karena kan banyak pasien-pasien tua yang atau yang usia lanjut yang hanya bisa berbaring, terus keluarganya sibuk kembali ke rumah, menyelamatkan keluarga yang lain, jadi dia kayak tertinggal. Nah, itu kita bisa berikan juga tindakan. Terus seperti screening kulit, karena kan ada faktor infeksi, edukasi. Terus sekedar informasi ya teman-teman, kejadian ini waktu itu saya mewakili volunteer dokter, dan ternyata seperti yang tadi saya bilang, kami adalah tim pertama yang tiba di lokasi bencana. Jadi karena jalannya belum terbuka, kita datang sama tentara dan polisi waktu itu sama tim damkar ya, BN itu. Jadi waktu turun, jalanannya itu masih seperti ini. Jadi belum terbuka. Jadi yang seharusnya kita kalau jalan kaki bisa 30 menit, malah jadi 7 jam untuk sampai di lokasi bencana. Habis sampai di lokasi bencana, istirahat sebentar, sampai 30 menit, memastikan peralatan sudah lengkap dan lain-lain, kita jalan lagi dari rumah ke rumah. Dan malamnya itu terjadi lagi longsor susulan, karena hujan juga intensitasnya ternyata masih besar. Jadi sekedar tambahan untuk teman-teman, siapa tahu insya Allah ya banyak teman-teman di sini yang ternyata tertarik untuk turun sebagai tim fisioterapi untuk bantuan bencana. Usahakan yang pertama kayak tadi, hindari bangunan yang misalnya nih tersisa gempa, misalnya kayak rumah lantai 2, pas gempa roboh, ternyata masih ada sisanya. Nah, usahakan jangan pernah berdiri atau kayak membangun tenda di sekitar situ, karena yang tadi tidak kita minta-minta kejadian gempa susulan, bangunan yang masih berdiri itu bisa roboh lagi. Terus yang kedua, yang kasus banjir ini, usahakan saat ingin mencari lokasi untuk beristirahat, usahakan, atau tenda darurat, usahakan jangan di jalur air. Jadi usahakan tanya dulu ke warga sekitar, di sini kira-kira sungainya kena nggak, atau ini jalur air dari atas kena nggak. Jadi kita sebisa mungkin menghindari daerah-daerah yang masih rawan di kawasan tersebut. Terus yang ketiga ini konflik. Ini saya cerita sedikit. Jadi ini waktu itu saya bekerja di Sulawesi Tengah ya. Nah, di sana itu ada satu daerah yang dimana mereka itu tidak menyukai kalau ada orang luar yang bekerja di daerah tersebut. Nah, kebetulan walaupun saya berasal juga dari Sulawesi, tapi saya kan bukan dari Sulawesi Tengah. Jadi daerah itu sering sekali terjadi konflik kampung antar kampung, atau seperti biasa menahan bus-bus perusahaan yang mau lewat, karena kan jalannya cuma satu ya. Jadi itu kan biasa sering sekali terjadi konflik, dan yang terjadi adalah amputasi dan cedera kompleks. Jadi peran kita sebagai fisioterapi, karena waktu itu saya bekerja di klinik perusahaan, integritas protestik, dan juga ada dukungan psikososial, karena kan saya melihat ternyata traumatik saat konflik itu sangat-sangat tinggi ya dibanding dengan traumatik saat bencana alam yang lain. Itu yang saya dapatkan selama di lapangan. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang lain ada pengalaman yang lain, tapi kalau dari saya itu. Kemudian yang tadi juga COVID PPE, nah tadi juga temannya udah ada ya. Ini PPE, tindakannya seperti edukasi breathing exercise. Kenapa saya masukkan? Karena waktu di perusahaan itu kan banyak karyawan yang terkena dampak COVID, sehingga mereka tuh kayak di bagian ujung perusahaan. Jadi tapi dalam pemantauan kita. Nah, biasanya kalau kemarin pengalaman itu kita bikinkan Zoom. Jadi kita latihan tiap pagi, kayak latihan breathing exercise, kemudian latihan SKJ, karena kebanyakan stretching juga. Jadi self care stretching buat pasien-pasien COVID waktu itu.
Karena kebanyakan dari hasil pasien yang terkena COVID itu biasanya ada pneumonia. Jadi kita latihan di situ kayak breathing, terus peregangan dan lain-lain. Itu kalau gimana kan kita nggak mungkin terjun kan? Itu bisa melalui Zoom. Karena di perusahaan itu disediakan apa ya seperti kamera dan laptop di masing-masing ruangan. Jadi bisa diajarkan. Atau bikin videonya, kemudian di-share ke mereka kan pasti punya ini kan, punya mobile phone masing-masing atau laptop masing-masing. Oke, terakhir. Oke, untuk yang ini, jadi kita tidak asal turun langsung ya tanpa dua hal ini. Yang pertama adalah checklist siap lapangan, seperti identitas profesional dan surat tugas. Ini penting ya teman-teman, jangan asal-asalan turun terus ditanya ini dari mana, jangan. Harus pastikan kita berasal dari mana, surat tugas kita apa, atau misalnya nggak ada surat tugas, ingin ikut sama teman, misalnya kayak ada yang panggil kan biasa kayak gitu kan, relawan mau nggak ikut nih, kayak kemarin kan yang eh, apa, yang longsor dan banjir di Goa itu kan saya masih kuliah pulang langsung dijemput waktu itu langsung turun tapi kan waktu itu saya mewakili satu instansi jadi jelas kemudian juga tadi peralatan DME seperti minimal kayak kursi roda, kruk, perban, splin dan lain-lain. Tensi juga boleh karena waktu kita jalan dari rumah ke rumah kita kan bisa membantu juga supaya pekerjaan dokter atau nurse-nya lebih mudah jadi kita bisa bantu periksa tensi dan lain-lain. Kemudian form triase fungsional dan juga catatan pasien sederhana seperti nama pasien, apa semua itu juga harus kita punya ya, jangan asal jalan nggak bawa catatan kertas itu jangan, harus bawa. Terus kontak koordinasi lokal dan rencana rujukan. Misalnya kayak biasa kan kalau misalnya kita terjun, bisa nih dokter ke bagian sana, kita ke sini, kita ke sini. Nah itu biasanya kita nyatet nih, oh ini ada keluhan ini ada gini, ini ada gini. Kan udah pelajar tentang triase kan, nah ini. Nah itu biasa kita kasih ke apa ya, eh, orang yang bertanggung jawab di daerah tersebut kayak biasa kepala desa apa semua atau misalnya Babinsa itu biasa kita kasih dan juga dokter. Jadi kita tahu nih rencana rujukan kita kemana. Jadi kita tahu batasan diri kita tuh oh saya cuma sampai sini. Udah. Terus koordinasi dan komunikasi, integritas ke emergency medical team dan otoritas lokal. Kemudian registrasi pasien dan rujukan ke layanan lanjutan. Next. Dan juga handover ya penting. Kita harus buat handover. Misalnya kayak tadi saya di rumah sini, blok sini gini dapat pasien gini. Itu semua kita catat. Nanti kita handover ke orang yang setelah kita. Karena kan nggak mungkin kita 24 jam di situ kan. Kadang kita harus istirahat atau apa, catatan kita ada. Jadi teman atau satu tim kita bisa baca. Oke, slide terakhir. Nah, ini hambatan tim fisioterapi saat di lokasi bencana. Sebenarnya sangat-sangat banyak hambatan yang kita hadapi ya, tapi 4 ini yang paling sering kita temukan. Yang pertama adalah akses jalan tutup. Yang pertama tadi itu, akses jalan tutup dan rusak, sehingga tim tidak bisa membawa alat besar atau berpindah lokasi dengan cepat. Nah, kita kan biasanya fisioterapi itu bawa alat yang banyak atau apa. Kalau ada yang bilang, tapi kan kita bisa naik mobil atau naik ini. Enggak, kalau lokasinya kayak gini, nah jalan satu-satunya kita jalan kaki. Nggak ada cara lain. Bahkan kita biasa malah ikut, apa ya, ikut serokin pasir-pasirnya dulu, baru kita bisa lewat. Jadi itu tadi, teman-teman kalau ada yang mau ikut atau mau terjun, pastikan fisik kalian bagus, baru boleh. Ya, kalau fisiknya setengah-setengah, bukan tidak boleh, tapi meminimalisir atau menghindari kejadian yang tidak kita inginkan terjadi kepada teman-teman. Niatnya sudah sangat bagus, tapi kalau dibarengi dengan pengetahuan dan kondisi fisik yang bagus kan lebih bagus lagi. Terus keterbatasan fasilitas dan sarana serta bahasa ini juga sangat-sangat menjadi kendala saat di lokasi bencana ya. Jadi apa ya, ada juga misalnya nih kalau bisa dilihat itu gambar ketika pemberian intervensi ke pasien. Nah, lihat kondisinya seperti itu tanah hanya berlapiskan tikar, kemudian tim kita atau fisioterapi kita memberikan latihan dalam posisi seperti ini. Biasanya kan kalau kita kasih latihan memang sih biasanya kalau kita pergi apa ya memberikan treatment ke pasien atau intervensi memang posisinya baring atau seperti ini, tapi di kondisi di sini tuh memang tidak seperti biasanya, mana tendanya kecil, mau berdiri susah, mau dibalik juga di samping kanan kiri
kotor dan segala macam. Jadi itu yang menjadi kendala ketika kita ada di lokasi bencana. Jadi pintar-pintarnya teman-teman untuk apa ya, memberikan intervensi langsung kepada korban atau pasien. Em, Terus juga ada minim alat bantu juga biasa kayak walker, brace, atau misalnya kita bawa tapi karena jalanannya tidak mendukung, mobil tidak bisa masuk, alat-alat yang berat tidak bisa masuk, jadi ya kita cuma bisa bawa diri, bawa alat-alat kecil yang ada di tas. Jadi pentingnya kita untuk improvisasi. Tapi saya yakin kalau teman-teman sudah di lapangan pasti sudah bisa improvisasi. Tapi itu dulu ya, kesiapsiagaan sama kondisi dan pengetahuan itu harus sangat penting. Terus kunjungan pemeriksaan dari rumah ke rumah ini juga sangat-sangat membuat lelah. Jadi kalau kita di lokasi bencana tuh jangan pernah berpikir bahwa orang yang akan mendatangi kita tidak. Tidak. Saya beberapa kali di lokasi bencana itu kecuali ini ya, COVID ya, kan pasien yang datang. Tapi kalau yang kayak gempa, terus banjir, tsunami dan lain-lain itu biasanya kita yang mendatangi rumah ke rumah atau kita malah yang mendatangi posko ke posko. Misalnya saya ada di posko 2, saya datangin ke posko 3, 4, 5, 6, 7, 8, apalagi kalau nggak ada fisioterapinya. Nah, jadi itu yang bikin kita lelah ya. Apalagi kan juga biasanya tidak hanya menyerang fisik teman-teman, tapi juga menyerang psikososial kita. Karena kenapa? Di lapangan itu banyak sekali korban yang menolak dilakukan mobilisasi karena mungkin ada sakit atau trauma. Jadi, fisioterapi itu atau tim kesehatan itu juga bisa mengalami kelelahan mental akibat beban kerja yang terus-menerus. Jadi seperti itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan kayak turun bantu ini nih, enggak. Kalau udah di lapangan terjun langsung tuh ya seperti yang saya bilang tadi, antara hidup dan mati. Jadi enggak seperti yang kita lihat, oh gampang nih tinggal turun apa semua saya udah punya ilmunya. Pas di lapangan ya harus siap dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Jadi improvisasi itu sangat perlu nanti ketika teman-teman turun di lokasi bencana. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil. Kayak tadi kan ada gempa susulan, jadi sisa-sisa bangunan jatuh, kemudian juga banjir tambahan, suhu ekstrim juga bisa, seperti yang saya katakan tadi, habis gempa di Lombok sama di Palu itu panasnya luar biasa. Sampai apa ya, kita juga, karena kan maaf banyak yang meninggal dunia dan belum di ini, jadinya itu juga sangat mengganggu. Jadi menambah sudah panas, bau apa ya, aroma yang tidak menyenangkan. Nah, itu yang membuat tidak hanya mengenai fisik tapi juga mental kita. Sampai dulu waktu di Lombok, saya kan 14 hari di sana. Itu benar-benar saya hanya mengangkat telepon ibu saya itu kalau tidak salah 3 kali telepon keluarga. Karena jaringan tidak ada dan lain-lain. Jadi sebelum turun minta izin dulu ya teman-teman ya sama ibunya, kasih pengertian nih Bu, di sana mungkin tidak ada jaringan, di sana mungkin adik atau kakak kayak gini, jadi minta izin dulu. Nanti ibunya khawatir atau bapaknya khawatir, keluarganya khawatir, pacarnya, istri, suami khawatir. Terus juga kebisingan. Kebisingan ini juga sangat mengganggu karena ada alat-alat berat. Jadi kita mau istirahat, habis dari turun lapangan mau istirahat, wah ada suara apa ya, mobil gede yang ngangkat bangunan apa semua itu juga mempengaruhi. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang itu tuh kadang tidak kita pikirkan ternyata terjadi kalau kita di lapangan. Dan juga tentunya resiko penyakit menular, teman-teman. Ini yang paling urgensi sih sebenarnya yang kita hindari saat kita turun di apa ya, di daerah bencana. Karena pas pulang tuh yang kayak saya katakan tadi, pas pulang dari 7 teman saya 4 itu langsung masuk rumah sakit tipes. Bahkan itu dari Bandara Lombok mereka sudah sakit. Kalau yang dari Palu itu ada 8 tim saya yang dipulangkan karena sakit juga. Jadi kan kalau sudah tidak enak langsung kita pulangkan. Jadi fisik benar-benar dijaga, mental juga benar-benar dijaga. Jadi ini itulah hal-hal yang membatasi intervensi langsung dari kita sebagai fisioterapi saat di lokasi bencana. Jadi penting ya tadi ya, fisioterapi itu tidak hanya bekerja sendiri, jadi harus sinkron dengan dokter, perawat, relawan, TNI, bahkan psikolog juga dan lain-lain. Maksudnya lain-lain itu apa ya, relawan non medis. Karena mereka itu biasanya yang turun itu sudah ada pengetahuannya juga, pengetahuan medisnya. Terus
Itu juga korban bencana yang lama berbaring tanpa mobilisasi itu berisiko tinggi, jadi usahakan penanganan kita itu harus tepat. Wah, ini dulu nih penting kita tangani. Dan early mobilization ya, yang penting juga. Slide selanjutnya, kayaknya ini udah slide terakhir ya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Ibu Ima. Saya kembalikan ke Ibu Sydney, maaf. Baik, terima kasih Bu Nurlistia Magfira atas materinya yang luar biasa ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat ataupun menyampaikan secara langsung juga boleh. Kebetulan ini sudah ada pertanyaan dari Koriaina Aska Afdila dari kelas A. Mohon izin saya bacakan ya Bu pertanyaannya. Jadi dalam situasi bencana dengan korban yang banyak, bagaimana fisioterapi mengelola waktu dan prioritas intervensi yang efisien? Dan bagaimana cara membedakan korban dalam ranah fisioterapi dengan tim medis lain? Sedangkan kita belum tahu korban tersebut kasusnya apa. Terima kasih Bu. Oke, ini langsung dijawab ya. Boleh langsung dijawab. Oke. Jadi hmm, dalam manajemen waktu Ya, untuk mengelola waktu ya, manajemen waktu ketika prioritas intervensi supaya efisien dan ya membedakan sedang korbannya. ya dan rehabilitasi dini. Dan tantangannya seperti yang tadi, banyak korban, informasi medis terbatas dan waktu yang sempit. Jadi jadi ada prinsip prioritas. Prinsip prioritas itu kita memprioritaskan korban yang paling berisiko. Ada prioritas tinggi, prioritas menengah, dan prioritas rendah. Misalnya prioritas tinggi, cedera muskuloskeletal dengan risiko imobilisasi berkepanjangan seperti fraktur, dislokasi, ada juga crash injury. Bisa juga termasuk prioritas tinggi juga itu pasien pasca tindakan medis dan juga gangguan pernapasan yang butuh fisioterapi paru. Untuk prioritas menengah seperti luka ringan yang berpotensi menyebabkan keterbatasan gerak atau pasien lansia yang butuh bantuan mobilisasi. Terus kalau prioritas rendah itu pasien dengan cedera minor tanpa dampak fungsional dan pasien yang sudah dapat bergerak mandiri. Kalau tidak salah ini pernah saya baca di apa ya jurnal. Coba nanti saya cari jurnalnya. Itu terkait dengan pembagian pasien prioritas berdasarkan intervensi dan efisien. Oh ya, kita belum tahu korban kasusnya apa ya. Oh ya, jadi untuk cara membedakan ranah fisioterapi dengan medis lain, jadi kalau di lapangan ya, tim medis seperti dokter dan perawat itu biasanya mereka itu fokus pada penyelamatan nyawa dan stabilisasi vital, seperti mengobati luka, operasi, pemberian obat, infus, perawatan luka, atau juga triase berdasarkan ancaman hidup yang life threatening itu yang kayak hitam, merah, kuning. Nah, kalau kita fisioterapi, kita hanya fokus pada fungsi fisik, mobilisasi dini, dan pencegahan kecacatan sekunder. Terus memberikan latihan gerak pasif aktif, dan juga posisi anti dekubitus, dan juga cara duduk berdiri aman atau latihan batuk efektif. Kalau misalnya tadi tim medis, dokter, dan perawat itu triasenya berdasarkan ancaman hidup, kita triasenya berdasarkan ancaman fungsi. Nah, jadi kita berdasarkan fungsional threatening. Nah, misalnya kayak tadi yang dijelaskan ya, kalau misalnya kayak prioritas tinggi apa, prioritas menengah apa, dan prioritas rendah apa. Kalau misalnya belum tahu diagnosa korban, kalau kemarin ya di lapangan sih, kalau kemarin tim kami itu menggunakan Rapid Functional Assessment. Itu pemeriksaan cepat berdasarkan observasi. Pasti teman-teman mungkin sudah pernah dapat. Seperti lihat, gerak, tanya, sentuh. Jadi kayak posisi tubuh, alat bantu medis, terus kayak uji gerak ringan, ini bisa diangkat atau enggak. Terus kita tanya singkat, sakitnya di mana, bisa gerak, pusing, dan juga kita bisa melakukan palpasi aman. Jadi kan kita kan tenaga medis fisioterapi yang bisa memberikan diagnosa kan, tapi seperti tadi yang saya jelaskan di presentase, pastikan dulu bahwa
pasien itu benar-benar tidak ada gejala yang lain, misalnya kayak tadi sakit ya, iya tangan bisa diangkat, ya. Tadi kebentur apa? Oh kebentur batu di kepala. Oh jangan, itu langsung ke dokter. Tapi kalau misalnya tadi kebentur apa? Ya kebentur batu di sini, di paha, di tangan dan lain-lain, jadi nggak bisa diangkat. Nah itu kan pasti kita fisioterapi, oh ini bagian gue nih, ini bisa nih saya nih. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada nyeri hebat dan atau misalnya kayak gangguan saraf atau kondisi vital yang tidak stabil, teman dapatkan saat melakukan pemeriksaan itu langsung serahkan ke tim medis. Tapi jika aman, mulai melakukan intervensi ringan seperti misalnya positioning, mobilisasi pasif, teknik napas, atau juga edukasi ke pasiennya. Nah, jadi poinnya ya kita lakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya sebelum kita memberikan Iya. penanganannya, early mobilization dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semoga menjawab Mbak Koriaina. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Femilia di kelas B. Mengenai hambatan tim saat di lokasi, bagaimana kesiapan fasilitas kita sebagai fisioterapi dalam penyediaan atau improve untuk pasien dengan resiko seperti dekubitus dan kontraktur? Karena situasinya banyak hambatan gitu ya. Untuk fasilitas apa mungkin yang perlu kita siapkan untuk pasien-pasien dengan resiko dekubitus dan kontraktur gitu Bu. Oke, tadi yang pertama dari Koreaina, Riaina. Aska, maaf ya, Aska Afila. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi Femilia Ananda ya, terkait dengan hambatan tim fisioterapi saat di lokasi. Bagaimana kesiapan fasilitas kita sebagai fisioterapi dalam penyediaan atau improve untuk pasien dengan risiko dekubitus atau kontraktur. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus juga ya. Jadi ini tuh menyentuh ke tantangan logistik dan strategi preventif yang sering dihadapi oleh kita fisioterapi di lokasi bencana. Ya, ini memang betul. Seperti misalnya tidak ada tempat tidur, yang kayak tadi ya, yang saya bilang cuman tanah, terus tanahnya juga bergerembul, terus dikasih apa namanya cuman karpet tipis. Jadi kita biasanya di lapangan ya, kita biasanya ini yang biasa saya lakukan dan alhamdulillah sejauh ini cukup berhasil. Itu saya menggunakan ini gulungan handuk sama pakaian atau kain bekas sebagai bantalan penopang area tulang atau yang ada lokasi dekubitus dan kontrakturnya tersebut. Terus kemudian biasanya kan ada keluarga ya di situ. Jadi saya kasih tahu nih, ini tolong direposisi tiap 1 atau 2 jam. Terus juga saya juga mengajarkan atau mengedukasi ke pasien untuk posisi side lying angel. Terus biasanya sih kalau di apa namanya untuk kontraktur sendi kan pasien tidak bisa bergerak lama kan. Nah biasanya sih tim kami maaf itu menggunakan karton tebal atau papan tipis, kemudian perban itu tuh untuk buat splint improvisasi. Ada gambarnya nggak ya? Bentar sih. Jadi kita tuh pakai karton tebal dan papan tipis sama perban tuh untuk splint improvisasi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bilang kayak, wah di film, apalagi nih yang suka Korea-Korea, wah di film dia cuma pakai karton doang, ini. Di dunia nyata ada. Itu yang kita lakukan waktu di lokasi bencana. Terus untuk keterbatasan mobilisasi, misalnya kayak apa ya, tidak ada kursi roda ya, misalnya itu walker. Nah, biasanya kita menggunakan kursi plastik, terus pegangan kayunya sebagai walker darurat. Kayak gitu. Jadi kita nyari kayu kan, jadi itu sebagai pegangan walker darurat. Dan juga gunakan kain atau selimut itu sebagai alat bantu untuk transfer pasien seperti itu. Jadi menggunakan alat yang ada di sekitar kita seperti itu. Jadi kalau mau dipikir kayak wah itu kan tidak masuk akal, tapi ya itu yang ada dan itu yang bisa digunakan. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih aman ya. Biasanya kalau alat-alat tersebut tidak kita bawa itu waktu kasus di apa ya banjir dan longsor yang ada di Goa. Karena kan waktu itu saya tim pertama yang turun dan untuk itu pakaian-pakaian relawan yang sudah di ini sama pakaian-pakaian beberapa donatur yang memang untuk daerah tersebut itu yang kita gunakan sebagai alas tim.
dan juga bantalan penuh area tulang dan ini dari pasien tersebut seperti itu. Ada di dunia nyata, ada seperti itu. Jadi teman-teman, itulah contoh improvisasi yang biasa kita lakukan. Mungkin juga karena saya sering nonton Korea ya, jadi melihat dari situ, oh, coba nih kita lakukan. Oh, ternyata bisa. Baik, Ya, iya, menarik ya. Jadi kita juga iya, bisa banyak terinspirasi dari banyak hal yang ada di sekitar, termasuk dari movie juga, dari benar. film juga. Baik, terima kasih Mbak Family atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Makasih, Kemudian Femilia. dari Mas Bayi Haki dari kelas A. Ini pertanyaannya, bagaimana jika ada pasien atau korban bencana jika tidak mau dilakukan tindakan penanganan? Misalnya sudah terkena mentalnya, gitu ya. Kemudian sama halnya dengan pasien yang gelang ungu atau yang DNR, do not resuscitate gitu ya, yang tidak mau lagi keluarganya mendapatkan CPR gitu ya untuk pasien tersebut yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh keluarga pasien. Apakah kita melakukan tindakan secara paksa atau membiarkan saja? Sebenarnya bukan membiarkan saja. Tadi saya sudah jelaskan. Kadang kan kita temukan pasien yang dia itu tidak mau dikasih penanganan kan. Dan pasien di lokasi bencana itu sangat-sangat banyak. Kalau kita hanya berdiri di satu tempat, karena kan bisa dibilang saat di lokasi bencana, fisioterapi itu posisinya sebagai sekunder, tim medis sekunder. Jadi kalau misalnya dia nggak mau, eh, langsung jawabannya langsung pindah karena masih banyak pasien atau korban yang lain yang kita akan tangani. Kalau di lapangan ya yang kemarin itu kita langsung pindah karena kalau misalnya ada apa-apa dan lain-lain itu kan langsung ke apa ya yang primer seperti perawat atau juga dokter. Jadi jangan terpaku di satu lokasi teman-teman. Kalau misalnya emang nggak bisa dan nggak mau, langsung cari pindah ke korban yang lain seperti itu. Karena ini bukan klinik atau rumah sakit atau misalnya atau misalnya home visit seperti itu yang kita bujuk-bujuk dulu nih pasien mau ya Pak Ibu supaya cepat gini enggak kita berpacu dengan waktu dan keselamatan korban-korban yang lain jadi kalau nggak mau pindah nanti urusan dia kenapa-kenapa itu kan kembali lagi ke masalah primer di mana dokter sama nurse-nya yang akan menangani seperti itu ingat ya teman-teman ya jangan membuang waktu dan jangan sampai memaksakan diri juga seperti itu. Baik, jadi kita lebih Ini realistis gitu ya iya benar, terkait itu. lebih realistis karena itu tadi keselamatan pastikan dulu kita aman, orang lain aman. Terus yang kedua kalau memang nggak mau langsung cari yang lain. Ini Baik, sampai jam berapa ya? Maaf. kalau Bu Nurul Istia bisa sampai jam berapa Bu? Kalau kita sih masih aman Oh ya, saja. coba Kan ini cukup banyak pertanyaan, mungkin iya kita nanti lanjutkan. nanti Nanti Kak, pertanyaannya bisa dijawab ini ya, iya dijawab secara apa namanya by chat. Nanti mungkin saya akan bantu kirimkan. Kita iya ke satu pertanyaan terakhir mungkin ya, iya iya yang boleh bisa boleh. dijawab karena waktu dari Bu Nurul Istia juga yang terbatas. Dari Mbak Linda Aulia kelas B, izin bertanya. Kira-kira kapan waktu yang paling tepat bagi fisioterapi untuk mulai terlibat dalam proses penanganan bencana? Apakah saat tanggap darurat, rehabilitasi, atau keduanya? Dari awal, dari yang tadi yang saya jelaskan di slide itu yang apa ya, yang pelatihan terkait dengan siklus penanggulangan bencana, yang prabencana, situasi ada potensi bencana, tanggap darurat, dan pemulihan. Fisioterapi berperan di semua lini tersebut. Jadi nggak cuma rehabilitasi atau tanggap darurat, tidak. Kita berperan di semua kondisi tersebut. Dan itu yang lagi kita perjuangkan ya teman-teman. Jadi tidak, karena beberapa kali juga kayak, kok ada fisioterapi ngapain? Kok nggak di sini gitu? Nggak, dari awal itu kita sudah melakukan dari mitigasi, kemudian mempelajari kayak triase, apalagi kayak pas penanganan yang tadi saya jelaskan sebelumnya yang kita diskusikan, rehabilitasi apalagi. Jadi semuanya kita ikut berperan di situ. Karena kan gini, bagaimana kita tahu apa yang kita mau lakukan di lapangan kalau kita tidak membuatnya di awal, di sebelum A. Jadi kan nggak mungkin nih tiba-tiba kita diturunkan tanpa ada pengalaman atau pelatihan sebelumnya. Jadi semuanya kita terlibat di situ. Karena ya kita fisioterapi ya profesi yang apa ya
yang sudah punya andil untuk terjun langsung terkait dengan penanganan bencana ini. Dan memang itu yang sedang saya dengan teman-teman tim relawan fisioterapi perjuangkan saat ini gitu. Jadi hak-haknya teman-teman, kewajiban-kewajibannya kita. Mungkin juga ini di luar konteks ya. Termasuk kebetulan kan yang tadi dijelaskan sama Ibu Sydney, yang penanganan K3 di di perusahaan. Jadi itu juga yang sedang kita masuk ke beberapa perusahaan bahwa betapa pentingnya peran fisioterapi K3 di perusahaan. Maaf ya, ini di luar konteks. Jadi mari teman-teman kita sama-sama berjuang demi profesi kita. Satu lagi, saya kan kebetulan di Bali. Nah, ternyata fisioterapi pariwisata di luar negeri itu ternyata cukup besar ininya, peluangnya. Dan itu juga yang sementara teman-teman kita kembangkan karena di Udayana materi terkait fisioterapi pariwisata itu sudah ada. Jadi jangan berpikir bahwa aduh fisioterapi saya nanti ngapain. Oh ternyata bisa ya saya terjun ke bencana. Oh ternyata bisa saya di perusahaan dan K3. Oh ternyata bisa ya saya di pariwisata. Bisa. Jadi teman-teman, mari kita berjuang sama-sama ya. Dan untuk yang industri gajinya kayaknya yang terbaik ya. Ya lumayan. Tapi syukur ya teman-teman karena kemarin jadi keluar dari sana karena saya harus sekolah, karena saya kebetulan sekolah ya. Dokter saya dari sana juga pindah ke perusahaan nikel terbesar yang ada di Maluku. Pasti teman-teman tahu ya, di tempatnya Ibu Shirley. Nah, di situ. Dan dokter saya itu menawarkan ke saya, mau nggak jadi terapi di sini? Tapi saya bilang saya kayaknya lebih enak buat masuk-masuk ke perusahaan. Jadi teman saya akhirnya ke sana dan sekarang dibuka fisioterapi di sana. Salah satunya juga di Tangguh LNG. Itu juga sudah buka. Di beberapa perusahaan di Kalimantan juga sudah buka. Jadi semangat teman-teman. Itu di antara semuanya emang gajinya industri. Ya, gajinya yang lipat-lipat digitnya itu ya yang luar biasa ya. Ya. Di kapal juga ada, industri kapal Wah, lebih tinggi lagi. bisa kita nanti masuk lagi di kelas ini ya, kelas K3 ya. Oke, ini mohon maaf ya teman-teman, masih sebenarnya Bu Nurul masih ada 7 pertanyaan lainnya. Oh iya, Tapi aduh, karena maaf. memang waktu yang terbatas dari pemateri kita pada hari ini, maka nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya teruskan gitu ya ke Bu Nurul Istia melalui chat. Mungkin insya Allah bisa dijawab gitu ya nanti untuk ke teman-teman supaya tetap rasa ingin tahunya, penasarannya bisa terjawab gitu ya berkaitan dengan ini. Terima kasih banyak Bu Nurul Istia Mafira atas materinya yang luar biasa, sharing pengalamannya yang luar biasa sehingga teman-teman akhirnya terbuka gitu ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita baru belajar di prabencana, mitigasi gitu ya. Nah, sekarang ini fase banyak juga di fase respon dan menghadapi real kondisinya itu seperti apa sih gitu ya. Yang tidak ada mungkin di buku-buku ya. Kita nggak sadar bahwa banyak ternyata faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja kita nantinya dalam layanan di fisioterapi kebencanaan. Semoga materi pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf Bu Nurul apabila ada salah-salah kata dari kami gitu ya. Semoga Bu Nurul Istia Mafira juga lancar studinya ya. Mau Terima lanjut kasih, amin. ke fisioterapi pariwisata atau industri ya, semoga dilancarkan Amin. semuanya. Ya, Baik, kalau fisioterapi, ya, fisioterapi harus maju. Pokoknya ya, maju, jaya. untuk Mohon maaf fisioterapi yang juga ya lebih maju. teman-teman kalau saya mungkin tadi ada salah-salah kata atau mungkin terlalu cepat pengucapannya. Ya terbiasa di lapangan, mohon maaf sebelumnya. Atau teman-teman yang tidak sempat saya jawab pertanyaannya juga nanti saya usahakan jawab. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Boleh foto warahmatullahi dulu nggak? wabarakatuh. Boleh, boleh. Teman-teman bisa on cam, semuanya yang sudah on cam wajahnya bisa diperlihatkan. Kita foto dulu ya. Bisa dibantu Ibu Sydney? Bisa, bisa. Ya, saya gaptek soalnya. Ya. Baik, silakan on cam teman-teman. Ini ada 5 halaman ya. Jadi halaman yang pertama terlebih dahulu. Oke, 3, 2, 1. Halaman kedua, 3, 2, 1. Halaman ketiga, 3, 2, 1. Halaman keempat, 3, 2, 1. Dan halaman terakhir, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman Semangat semuanya. ya semua Dan ya. Bu Nurul Semangat, Istia. semangat. Ya. Fisioterapi masa depannya luar biasa. Percaya. Oke, percaya. Percaya Oke, betul. fisioterapi jaya ya.
tutup sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.